Selamat siang Pak Marlin. Selamat siang Pak Darmono. Wah, kita sekarang di Medical City ya. Ya, Nah, Anda bangun ini tahun berapa? diresmikan oleh Ibu Menteri Fadila dulu tuh tahun 2008, jadi udah 13 tahun Pak. Wah, luar biasa ya. Berapa luasnya dulu rencananya? Kita planning di dalam master plan kita 74 hektar, Jadinya sekarang? sekarang mungkin menjadi 3.600, mungkin 5.600, mungkin bisa udah 6.000 karena terus 5.000 hektar. ya 5.600 hektar. Jadi dulu waktu sebelum ada Medical City, dulu paling ada satu rumah sakit. Satu dua Pak, Sekarang ada berapa? 20-an rumah sakit di sekitar Sekarang ini gara-gara Medical City. dan juga gara-gara Jababeka pengembangan. Jadi mestinya Anda dapat bintang ya, Pak Marlin ya. Alhamdulillah. Jadi Medical City ini dulu konsepnya bagaimana Pak? Medical City ini memang keprihatinan Jababeka, founder Jababeka termasuk terutama Bapak sebagai founder Jababeka, bagaimana sebenarnya kita membenahi pelayanan kesehatan di Indonesia supaya tidak banyak orang yang sedikit-dikit ke Singapura atau bahkan ke Jepang dan ke Amerika. Dengan konsep itu kita menyebutnya World Class Healthcare Destination, Pak. Ya, jadi dulu rencananya gimana kita bisa mendatangkan devisa dalam bentuk dolar ya. Betul. Jadi orang-orang asing datang sini untuk berobat. Ya. Ya, dan orang-orang Indonesia yang keluar negeri berkurang. Sehingga devisa kita menambah. Yes. Gitu ya. Jadi ini juga ekspor sebetulnya ya. Kalau Ya. kriteria yang diinikan Ibu Sri Mulyani kan perusahaan yang ekspor mendatangkan devisa yang didukung gitu ya. Ya, layak mendapat insentifnya. Gitu ya. Jadi inilah medical tourism Wellness tourism, medical tourism. ya, atau medical business lah ya. Ya, Nah kemudian dengan begitu kita juga bisa mencetak lebih banyak anak-anak muda menjadi dokter-dokter ya. yang selain menyembuhkan juga merawat kali ya. Betul, jadi lebih ke arah juga tadi kalau untuk merawat dengan suatu keahlian yang bertambah Pak. Untuk melayani orang asing memang perlu bahasa ibu mereka misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau orang asing, Jepang, Korea kita datang di sini sebagai mahasiswa untuk merawat, lama-lama sambil sekolah dokter jadi dokter juga ya. Jadi akhirnya cita-cita Indonesia sehat bisa tercapai. Kita menjaga orang jangan sakit, gitu kan? Ya. Kira-kira gitu ya, Pak Marlin. Nanti dilanjut lagi melihat senior living Ya, dan tempat-tempat yang lain, apa yang sudah terjadi, rumah sakit juga gitu ya. ya kita akan lihat 1-2 rumah sakit dan juga senior living Pak. Oke, terima kasih. So, Pak Marlin, good morning. Selamat siang Pak Darmono. Bisa siang ya ini ya. Udah siang soalnya. Jadi Pak Marlin, ini belakang ini kan senior living yang Anda bangun berapa? 7 tahun yang lalu? Ya, kita selesaikan ini 2014, diresmikan oleh Ibu Menteri Pariwisata Mari Pangestu pada saat itu Pak. Nah, kalau perencanaan pembangunannya sejak tahun 2012. Panjang cerita, kita survei kemana-mana sampai roadshow ke Jepang Pak. Oh, jadi ini diresmikan Ibu Mari 2014. Konsepnya apa senior living itu? Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan konsep Medical City dari Jababeka, senior living ini salah satu komponen daripada Medical City itu. Konsepnya adalah memberikan layanan hidup yang layak, bermartabat, berharkat bagi para usia lansia Indonesia yang ini masih sesuatu yang baru. Lansia Indonesia atau lansia Jepang internasional? Nah, tentunya pada saat kita roadshow ke Indonesia, maka kita perlu edukasi dan juga perlu sosialisasi. Maka kita mulai dari market Jepang Pak, untuk melakukan penetrasi dalam pemahaman bagaimana sebenarnya long term care atau senior living ini di Jepang yang sudah sangat maju dan sudah sangat
terorientasi kepada pelayanan senior living. Jadi kita mulai dari market Jepang, Pak. Oh, jadi konsep atau pemikiran dulu bahwa di Jepang itu aging population meningkat dan Ya. orang Jepang diharapkan tinggal di sini lansianya sebagai ya senior citizen lah ya di sini ini. Itu konsep pertama ya. Tapi ternyata orang Jepang itu juga sangat diprotek ke sana untuk keluar negeri kan. Betul, Pak. Nah, akhirnya kita coba untuk ini untuk kebutuhan orang Indonesia sendiri, gitu ya. Nah, kenapa dibangun di tengah lapangan golf ini atau dekat lapangan golf, Pak? Nah, pemikiran kita waktu itu sebenarnya dilihat dengan di Jepang, sebenarnya juga senior living ini ada 3 kategori atau 3 lokasi, Pak, yang bisa representatif di gunung, di kota, downtown, atau di pantai. Dan ini ada di Dan gunung. nah, kita nggak berada di gunung tapi seperti gunung karena green di dekat lapangan golf, Pak. Gitu ya. Jadi selama 6 tahun berjalan ini kan ternyata sebetulnya potensi untuk orang tinggal di senior living ini tinggi sekali kan. Cuma masalahnya kan soal daya beli, affordability ya. Jadi sebetulnya kalau di senior living yang Pak Malin selama ini coba jual dengan harga 24 juta rupiah, harga di Jepang berapa? 50%, Pak, 5% dari harga dari Jepang. harga Jepang. Ya, jadi buat orang Indonesia yang kelas elit cocok. Tapi orang elit Indonesia umumnya masih belum terbiasa lah tinggal di rumah jompo ya gitu kan. Iya. Nah, sedangkan yang kelas menengah sebetulnya kebutuhan banyak ya kan, cuman tidak mampu membayar dengan harga 24 juta rupiah per bulan. Betul. Tapi kalau 10 juta rupiah sebetulnya mampu ya per bulannya. Range-nya cukup banyak, kuenya di lapis itu Ya, cukup banyak. cuman karena ini letaknya itu jauh dari Jakarta dan Bandung, Ya. maka juga buat keluarga masih rasanya jauh gitu kan. Ya. Tapi dengan tumbuhnya banyak di sini residence di kota Jababeka ini, maka tentunya akan banyak orang yang akan memanfaatkan senior living ini. Betul, Pak. Aging population di daerah Cikarang juga udah mulai meningkat. meningkat. Dan apalagi dengan sekarang ini ada jalan tol layang ada rel kereta api, cepat. berarti ini ke Jakarta kan tinggal 30 menit nanti kan ya. Absolutely correct. Nah makanya sekarang ini sudah mulai terisi, tadi saya dengar 23 apartemen dari 40 ya. Dari 40 unit yang 40 unit ya. Terus di belakang udah dibangun lagi Kawana, itu juga dengan perusahaan Jepang ya. Dengan perusahaan Jepang Itu dan konsep orientasi Jepang. berapa unit di belakang itu? Total kurang lebih 123 unit yang sudah siap semua itu ya. Iya. Jadi itu juga tambahan. Jadi ada 40 tambah 123 sekarang Ya. untuk para senior living. Yang kalau di Kawana belakang itu kurang lebih bisa dapat 10 juta rupiah per bulan. Secara fasilitas dia sebenarnya more than Kayangan ini, Pak. Jadi harganya semestinya di atas. Tapi di tahap awal ini 10 juta masih Berapa sih harga ke Kawana itu apartemennya? Kurang lebih 1 dia ada M. beberapa tipe, Pak, dari mulai studio sampai 2 bedroom. Jadi range harganya sekitar waktu di launching sampai sold out itu 900 juta sampai 1,5 M. Yang satu studio 900 juta. Iya. 900 juta kan bisa dua orang juga kan, suami istri kan. Prefer sih 1 orang, Pak, kalau yang studio untuk yang di Kawan. Tapi sebetulnya kan buat suami istri bisa kan. Ya, karena size tempat tempat tidurnya untuk 2 orang kurang Besar. besar. Ya tinggal ke tempat tidurnya dibesarin Ya. dong, ya kan. Ya. Jadi itu bisa lah kalau sampai 10 juta mestinya oke kan. Karena orang kan 5% return oke. Jadi 4,5 juta untuk return dari investasi, Ya. 4,5 jutanya buat perawatan, ya kan. Jadi mestinya 10 juta juga bisa lah. Ya, untuk Ya kan? operator ya. Untuk operator. Ya itulah kira-kira ya. Jadi belakang ini ada lobbynya senior living, Kayangan, dan Ya. di belakangnya ada
Kawana apartemen yang ada Japanese bar juga kan. Ya. Dan saya tinggal lewat sedikit udah lapangan golf ya. Nah, fasilitas di sini yang memang high class punya ada lapangan golf. Kalau yang sedikit jalan kaki ada archery dan juga garden. Banyak yang mereka prefer stay di sini karena fasilitas lebih natural, Pak. Dan orang Terutama tua orang itu Jepang. kan pengen juga untuk tanam-tanam kan. Iya, Di betul, sini Pak. kesempatan untuk tanam-tanam Untuk ada bertanam. kan. Ada hidroponik, ada agropark di sini ya. Yes, Pak. Dan ini kan juga sekelilingnya ini kan botanic garden juga. Toh. Bagian dari botanic garden. Oke, baguslah. Terima kasih Pak Marin. Terima kasih Pak Darmono. Dan sukses. Sukses selalu, sehat selalu, Pak. Terima kasih. Yo.